Kalau kamu jadi anak perempuan nih kita nih, sewaktu kamu jadi anak, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dijaga, dibesarkan, dididik, hingga menjadi perempuan-perempuan yang solehah, kata Nabi di akhirat nanti anak-anaknya akan jadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Artinya kamu sebagai seorang anak perempuan adalah penghalang orang tuamu dari api neraka. Kalau ngalangin orang tua dari api neraka, artinya bawa masuk orang tua kemana? Surga. Jadi kalian sebagai perempuan muslimah, mukminah adalah bidadari-bidadari untuk para orang tua kita, menghantar mereka menuju surga. Kalau sudah tumbuh dewasa kemudian menikah, surganya malah tambah dekat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ada senengnya, ada surga di dunia kata Nabi Muhammad. Wa khairu mata'iha, seindah-indahnya surga di bumi, cakep-cakepnya surga, seindah-indahnya, seenak-enaknya surga di bumi adalah al-mar'atus solehah, istri yang solehah. Artinya waktu kecil jadi bidadari menghantar orang tua menuju surga, ketika sudah menikah jadi surga-surga di bumi bagi suaminya. Ketika sudah punya anak, malah tambah lebih dekat lagi sama surga. Kata Nabi Muhammad, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kamu menyeretnya kemanapun kamu pergi. Ada surga di bawah telapak kakimu, Bu. Ini kan kalau kecil, yarhamukillah, kecil menghantar orang tua menuju surga. Waktu jadi istri jadi surga bagi suaminya, membawakan kesenangan bagi suaminya. Ketika sudah punya anak, seret-seret surga bagi anak-anaknya. Dia bawa tuh surga kemanapun dia berada. Ibu-ibu sekalian, betapa dekatnya kamu dengan surga, kan rasanya keterlaluan. Kalau begitu kamu meninggal dunia, bukan surga sebagai tempat kembalimu itu. Karenanya, sebagai wanita muslimah, sebagai wanita yang beriman, selayaknya kamu sangat dekat dengan surga. Tinggal diterusin aja, tinggal dijalanin tugasnya dengan cara-cara yang terbaik. Yang jadi anak, jadilah anak yang membahagiakan orang tuamu, yang baik sama orang tua, yang sayang sama orang tua. Kamu tidak bisa memilih dari orang tua macam apa kamu lahir di atas muka bumi ini, Dek. Kamu tidak bisa memilih mau keluar dari rahim siapa, mau berasal dari sperma siapa sebagai orang tuamu. Kamu tidak bisa memilihnya. Akan tetapi kamu bisa memilih perlakuan macam apa yang kamu pilihkan untuk kedua orang tuamu tersebut. Hidup penuh dengan pilihan. Pilihlah berbakti kepada kedua orang tuamu.
pengen jadi wanita yang dirindu surga, sebagai anak jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Surganya dekat. Surganya dekat. Orang tua, orang paling ngeberkahin dalam hidup kita. Orang paling bisa ngasih kemuliaan ataupun kualat bagi anak-anaknya. Karenanya, siapapun di antaramu yang masih punya orang tua, pakailah kesempatan itu untuk sungguh-sungguh menjadi anak yang dapat menyenangkan orang tuamu. Ada surga bersama dengan mereka. Umi saya meninggal dunia 2 tahun lalu, tepat pada bulan seperti ini, November. Saudariku sekalian, wanita sederhana. Wanita sederhana. Kematiannya betul-betul tidak kami sangka. Beliau tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan berat. Bahkan sesaat sebelum dibawa ke rumah sakit, beliau masih sempat di rumah sholat duha. Masih bisa ngerjain semuanya. Di rumah sakit beberapa menit pun minta pulang. Ditanya adik saya, kenapa Umi minta pulang? Umi mau sholat, kata Umi. Sholat apa Mi? Sholat duhur. Masih baru jam 9. Kalau gitu Umi sholat duha. Kan udah tadi. Kalau gitu Umi mau wudhu aja. Akhirnya Umi saya wudhu, naik ke atas tempat tidur. Gak kesakitan, gak kelelahan, gak kehausan. Beliau hanya berulang-ulang memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Wanita soleha, sederhana. Saya dulu sampai susah untuk menyenangkan secara duniawi kepada umi saya. Saya kalau kasih hadiah sama umi saya terima, makasih ya nak, makasih ya. Kamu suka banget sih kasih umi hadiah, terima kasih ya nak, bagus banget. Tapi jangan tanya seminggu lagi tuh barang udah nggak tahu lagi ada di mana. Umi saya sedekahkan, berikan kepada orang lain. Masya Allah. Wanita sederhana, gak punya banyak keinginan-keinginan duniawi. Tentu saja umi saya meninggal dunia, saya ridha, saya ikhlas. Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terima apapun saja yang jadi keputusan Allah. Hanya saja, ibu saudaraku sekalian, sesudah umi saya meninggal, saya tahu rasanya rindu yang tak berujung temu. Kalau rindu kepada seseorang, kemudian kita tahu bahwa besok, lusa kita akan ketemu, rasanya tuh masih yang saya rindu tapi nggak apa-apa gitu. Tapi begitu orang yang kita sayangi meninggal dunia, tahu rasanya merindu, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk kembali dapat bertemu? Karenanya, siapapun di antaramu yang masih punya orang tua, gunakanlah kesempatan tersebut. Carilah bahagiamu, surgamu pada orang tuamu. Bahkan sekedar memandang wajahnya, Nabi Muhammad mengatakan, nadrah ilal walidain, memandang wajah ibu terutamanya, nadrah ilal walidah, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah.
memandang wajah ibu dengan pandangan penuh cinta lebih Allah sukai daripada saat memandang Ka'bah. Padahal dalam hadis, nadrah ilal Ka'bah ka'ibadah sana. Ngelihat Ka'bah sekali kayak ibadah setahun. Sampai ada seorang kiai waktu pertama kali ngelihat Ka'bah, matanya merem melek. Santrinya nanya, "Kiai kelilipan?" "Enggak." "Kok Kiai matanya merem melek gitu, kenapa Kiai?" "Biar dihitung banyak kan." Kata Nabi, sekali ngelihat Ka'bah kayak ibadah setahun. Jadi biar dihitung banyak kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Memandang Ka'bah sekali seperti ibadah 1 tahun. Enggak usah jauh-jauh ke Mekah. Untukmu yang masih punya ibu, memandang wajahnya dengan pandangan penuh sayang lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah sekalipun. Jadi nih, buat adik-adik di Bengkulu, buat teman-teman yang masih pada punya ibu, kalau lagi malas-malas ibadah, samperin ibunya, liatin, sambil senyum, sambil pijit-pijit kakinya, sambil pijit-pijit tangannya. Ibunya tanyain, "Kenapa nak?" "Sayang sama ibu." "Yang sehat-sehat ya bu ya, yang seneng-seneng ya bu ya, yang betah hidup ibu di dunia, agar saya tidak harus jadi anak yang menderita karena kehilangan ibunya." Bahagiakan ibumu. Di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala padamu. Ayah juga begitu. Jangan perhitungan. Kamu punya, kasih. Kamu punya, kamu ada, kasih. Enggak usah suka ngitung-ngitung. "Ah, ayah saya juga dulu enggak banyak ngasih sama saya. Sekarang dia enggak bisa kerja. Jangan saya teruslah yang ngasih, kan banyak saudara-saudara yang lain." Enggak usah gitu sama orang tua. Enggak usah gitu. "Anta wa maluka milkun li abik," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak yang bilang, "Bapak saya Rasul suka ngambil duit saya." Bapaknya ditanya, "Betul Pak?" "Betul Rasul. Karena saya sekarang udah gak bisa kerja, gak kuat Rasul. Anak saya gak pernah cari tahu keadaan saya, kemudian ngasih uang pada saya buat makan. Jadi kadang-kadang saya pergiin rumah anak saya ambil uangnya ya Rasulullah. Saya ambil berasnya ya Rasulullah. Saya ambil makanannya wahai Rasul. Betul, saya mencuri dari anak saya." Nabi marah, kemudian berkata kepada anak tersebut, "Anta wa maluka milkun li abik." Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Kan cuman duit kamu aja, sekamuknya juga punya bapak kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuk, biar jadi anak-anak yang ngerti berbakti kepada orang tua. Insya Allah. Saya nggak bisa sering-sering lama-lama barengan sama orang tua karena tugas mengajar, bepergian kemana-mana. Sebagai gantinya, di saat sedang berdoa, saya selalu berdoa, minta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk membahagiakan orang tua kami. Engkau memerintahkan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan saya.
Maafkan kami yang seringkali tidak mampu melakukannya dengan cara yang terbaik. Ya Allah, kami mohon padamu, bahagiakanlah hati orang tua kami untuk kami. Jagalah orang tua kami untuk kami. Ya Allah, kami mohon padamu, dimanapun saja orang tua kami berada, ya Allah, jamulah mereka dengan jamuan terindah darimu. Orang tua kita, mudah-mudahan Allah membahagiakan mereka semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan gengsi buat minta maaf sama orang tua. Jangan malu buat minta maaf sama orang tua. Harus sering-sering minta ridho sama orang tua. Jangan sampai ketika mereka meninggal kamu menyesal karena tidak pernah keluar dari lisan mereka ucapan-ucapan menunjukkan keridhaan kepada dirimu itu. Penting. Saya pernah ada kasih kajian tentang orang tua sebelum Ramadan. Saya bilang sebelum masuk Ramadan buruan minta maaf dulu. Bulan Sya'ban waktu itu. Nah, kalau ibu-ibu di sini jangan nungguin Ramadan. Ramadan masih lama, Bu, masih berapa bulan. Saya sampaikan minta maaflah kepada orang tua sebelum masuk Ramadan. Waktu itu udah tinggal berapa hari lagi mau Ramadan. Habis selesai lebaran ada satu anak datang sama saya, dia cerita, Ustazah makasih, Ustazah makasih. Saya bilang kenapa? Alhamdulillah Ustazah, bapak saya sudah meninggal. Lah, bapak kamu meninggal kok alhamdulillah? Saya bilang. Dia bilang bukan meninggalnya yang saya syukuri Ustazah, tentu saja hati saya sedih sekali, tapi dia bilang hari itu saya hadir majelis Ustazah bilang minta maaflah pada orang tua, saya tinggal berdua aja Ustazah sama ayah saya. Dia bilang malam itu ayah saya sudah makan malam, saya suguhin makanan semuanya, terus saya bilang sama ayah saya bilang ya maafin saya ya. Ayah saya tanya emang kenapa gitu nak? Dia bilang ya saya minta maaf aja sama ayah. Pasti salah saya banyak sekali sama ayah. Ayah sering panggil saya sedang sibuk main HP. Saya nggak langsung datengin panggilan ayah. Berapa kali saya merasa keberatan ketika ayah nyuruh saya, walaupun saya kerjakan juga apapun yang ayah mau. Saya ngerasa saya belum maksimal, punya banyak salah sama ayah. Ayah saya senyum, terus dia bilang, nak semua salah kamu udah ayah maafkan. Ayah ridho sama kamu dunia akhirat. Ayah ridho sama kamu dunia akhirat. Saya ciumin tangan ayah saya, Ustazah, saya pelukin, ayah saya makasih ayah, makasih ya. Ridhoin saya ya. Dia bilang iya nak, ayah ridho sama kamu dunia akhirat. Dia bilang hari itu malam itu saya menangis panjang malam. Saya lega sekali rasanya. Lega sekali rasanya. Besok paginya ayah saya sholat subuh seperti biasa, dia bilang kami berjamaah. Pas itu pagi-pagi ayah baca-baca zikir, baca ayat Quran, terus ayah tidur lagi kayak biasanya. Jam-jam 8 saya udah suguhin, siapkan kopinya, siapkan makanannya. Kok ayah gak keluar-keluar gitu. Saya liatin di kamar lagi tidur masih. Berapa waktu kemudian saya bilang lagi, ya kopinya dingin tuh ya. Ayah minum kopinya ya. Kok ayah saya nggak nyaut, saya datengin Ustazah, ayah saya sudah meninggal dunia. Saya nggak tahu kalau hari itu saya nggak hadir kajian,
saya nggak dengar, saya nggak minta maaf sama ayah saya, atau saya hadir kajian tapi saya tidak melaksanakan apa yang ustazah mintakan untuk saya kerjakan, akan seperti apa penyesalan saya ketika ayah saya meninggal dunia? Bukankah ajal nggak bisa maju, nggak bisa mundur? Dia bilang, alhamdulillah saya laksanakan apa yang ustazah perintahkan hari itu, sehingga ketika ayah saya meninggal dunia, saya sedih tapi saya tidak menyesal. Karena keridhoannya sudah berhasil saya dapatkan. Ridallah fi ridal walidin, wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Yuk, sambung. Kalau ada di antaramu anak-anak yang sedang ada hubungan yang kurang baik sama orang tuanya, dah, maafkan orang tuamu. Kamu pun juga perlu minta maaf pada orang tuamu. Dekati lagi, kamu gak bisa ganti orang tua. Hubungan orang tua sama anak itu panjang sampai akhirat. Jangan sampai kamu menyesal karena durhakamu, buruknya akhlakmu, buruknya perlakuanmu kepada orang tuamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal. Dan untuk para orang tua, jangan susah-susah ngasih keridhaan kepada anak-anaknya. Jangan menuntut banyak-banyak pada anaknya. Jangan jadi orang tua yang seperti preman. Kamu baru saya anggap sebagai anak berbakti kalau kamu sudah bisa pergi hajiin mama. Selagi kamu belum berangkatkan haji, kamu belum saya anggap sebagai anak berbakti. Ibu macam apa itu? Kamu baru saya anggap sebagai anak berbakti kalau udah bangunkan buat saya rumah. Ibu udah capek ngontrak terus-terusan. Itu anakmu, Bu. Anakmu. Bukan seseorang yang kamu mesti tuntut dia untuk sesuatu hal yang tidak menjadi kewajiban mereka. Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan, rahimallahum ra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Semoga Allah kasih rahmat untuk orang tua yang memudahkan anaknya berbakti kepadanya. Yang gampang bakti, yang gampang menjadikan anak berbakti kepadamu. Yang mudah aja, jangan memberi tuntutan-tuntutan yang berat. Begitu waktunya bagi rapot, waktunya ujian, kamu bilang sama anak-anak kamu, harus bagus nilai rapotnya. Pokoknya kalau rapot kamu ada merahnya, mama gak mau kenal lagi sama kamu. Bagian rapot, ditanya, gimana nak hasil rapotnya? Anaknya jawab, kamu siapa ya? Saya gak kenal. Ada merahnya rupanya rapotnya. Masya Allah. Ayo. Yang rahmat sama anak, yang sayang sama anak, yang sayang sama anak. Ibu siku sekalian yang saya muliakan, saya sering ditanya sama orang, Ustazah, apa kewajiban orang tua yang utama terhadap anaknya? Apa kewajiban paling utama orang tua kepada anaknya? Saya sampaikan, kewajiban orang tua kepada anak
yang utama adalah memperkenalkan kepada anak kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Memperkenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada sang anak lewat kasih sayangnya kepada anak tersebut. Itu kewajiban utama para orang tua. Menyayangi anak-anaknya sehingga mudah baginya untuk berkata, "Nak, mama sayang sama kamu." Tapi kamu harus tahu, sayangnya Allah kepadamu, sayangnya Nabi Muhammad kepadamu lebih daripada sayangnya mama kepadamu. Itu kewajiban orang tua. Sayang sama anak-anaknya. Sehingga mudah baginya untuk memperkenalkan kasih sayang Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya. Ingin jadi wanita yang dirindukan surga, kalau jadi anak, jadilah anak yang berbakti. Yang sayang sama orang tua, yang cinta sama orang tua, doakan selalu orang tua. Ingin jadi wanita yang dirindukan surga, kalau jadi ibu, jadilah ibu yang sayang kepada anak-anaknya, mendidik mereka, memperkenalkan mereka tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ingin jadi wanita yang dirindukan surga, kalau punya suami yang sayang sama suaminya. Suaminya sendiri ya, bukan suami orang. Yang sayang sama suamimu. Nabi Muhammad bilang, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Yang pada punya suami, hati-hati sama suamimu. Suamimu bisa jadi bukan siapa-siapa. Pengen jadi lurah aja gak kepilih misalnya. Suamimu bisa jadi bukan siapa-siapa. Akan tetapi bagimu, dia yang pegang kunci surgamu, Mbak, Kak, Dek. Dia yang pegang kunci surgamu, hati-hati. Takutnya kalau kamu gak baik sama dia, kunci surga kamu dia telan. Repot kamu nyarinya gimana. Ayo dah, Ustazah, masalahnya Ustazah, suami saya tuh gak kayak Nabi Muhammad. Lah, orang kamu juga gak kayak Sayyidah Khadijah. Gaya aja. Saudara sekalian, ya kurang lebih aja yang namanya suami kita itu memang. Tapi sering saya sampaikan di majelis-majelis saya, wanita yang mulia akan memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan wanita yang hina hanya akan menghinakan suaminya, siapapun suaminya. Jadi masalahnya bukan tentang siapa suamimu, tapi tentang siapakah dirimu itu. Kalau kamunya perempuan mahal, perempuan calon-calon penghuni surga, maka kamu akan menjadi seperti
contoh wanita-wanita surga. Sayyidah Khadijah misalnya. Innaha maqalat la qattu inda zawjiha. Sesungguhnya Khadijah tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Sesungguhnya Khadijah tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Bukan karena suaminya adalah Nabi Muhammad, akan tetapi karena memang Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang suaminya Nabi tapi karena istrinya emang bukan calon penghuni surga, yang suaminya adalah seorang nabi tapi istrinya memang istri yang gak bener, tetap gak bener aja tuh Bu, biar kata suaminya juga seorang nabi. Contohnya istrinya Nabi Nuh, Ibu tahu namanya? Bu Nuh. Itu ibu-ibu sekalian, kanat minal mughraqin, termasuk di antara orang-orang yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Padahal istrinya seorang nabi. Istrinya Nabi Lut juga gitu, Ibu tahu kan namanya? Istrinya Nabi Lut termasuk di antara yang diturunkan azab, padahal suaminya adalah seorang nabi. Jadi masalah surga dan neraka itu adalah masalahmu. Suami adalah jalan surgamu, bisa juga jadi jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya. Orang tua juga gitu, bukan tergantung pada siapa orang tuanya. Saya nggak bisa bakti sama orang tua saya. Kenapa gitu? Nah, orang tua saya bukan orang bener kok soalnya. Dia nggak sholat, dia nggak ibadah gitu. Saya mau gimana mau bakti saya? Bukan. Bakti itu bukan tentang siapa orang tuamu. Siapapun orang tuamu, mereka adalah orang yang Allah SWT jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan mereka. Mudah-mudahan kita dikasih orang tua yang memudahkan kita untuk menuju surganya. Mudah-mudahan juga yang punya suami pada Allah jadikan suaminya memudahkan kita untuk menuju surganya. Yang belum punya suami saya doakan. Belum juga doa. Udah kebelet ya Dek ya? Yang belum menikah saya doakan mudah-mudahan Allah kirimkan untukmu imam yang soleh. Yang amin kenapa banyak emak-emak dah? Doain anaknya ya. Ustazah, kalau ternyata sekarang suami saya nggak soleh, boleh dilem biru nggak Ustazah? Lempar ganti yang baru. Enggak ya. Siapapun suamimu, yuk belajar buat jadi istri yang solehah baginya. Insya. Satu waktu Nabi Muhammad didatangi seorang perempuan yang bertanya beberapa urusan mengenai agama. Dijawab sama Nabi. Nabi seneng nih. Kata Nabi Muhammad, rahimallah nisa'al ansar, la yamna'ahunna haya'uhunna anis su'al fi umuri dinihin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah kasih rahmat kepada wanita-wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangkan mereka untuk bertanya mengenai urusan agama. Jadi kalau ada pertanyaan yang memang bingung dalam urusan agama, tanya gitu. Nabi seneng sama perempuan-perempuan yang kritis bertanya urusan agama mereka. Ada seorang perempuan Ansar ini, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW beberapa urusan. Udah selesai dijawab Nabi, Nabi balik tanya sama dia, amutazawwijah anti? Kata Nabi, sudah nikah? Bala ya Rasulullah, ana imra'at fulan bin fulan. Sudah Rasul, saya istrinya fulan bin fulan.
Nabi kemudian bertanya padanya. Saya ketika dengar hadis ini, saya bayangkan kalau saya yang ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu seseorang yang sangat perhatian kepada umatnya. Makanya itu sangat mungkin untuk ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Nabi tanya begini kepada perempuan tersebut, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Bagaimana perlakuanmu memperlakukan suamimu? Perempuan tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya berusaha untuk taat padanya, membahagiakan dia, melaksanakan kewajiban saya kepadanya, memperlakukan atau memberikan hak-hak dia dari saya ya Rasulullah, sekemampuan saya." Artinya perempuan ini menjawab bahwa saya sudah berusaha untuk menjadi istri yang solehah untuknya ya Rasulullah. Apapun yang dia perintahkan saya taati, apapun yang dia minta untuk saya jalani, saya jalani. Saya sudah berusaha menjadi istri yang solehah untuknya wahai Rasulullah. Siapa di antara kita yang berani jawab kayak gitu kalau Nabi Muhammad tanya? Gimana kamu sama suami kamu? Ya gitu deh Rasul. Soalnya dia kan juga kayak gitu tuh Rasul. Kadang-kadang dia ngasih. Jadinya kadang-kadang juga saya terima kasih. Kadang-kadang dia pelit. Jadinya saya juga kadang-kadang jadi galak sama dia. Masya Allah. Dia menjawab, saya sudah berbakti padanya wahai Rasulullah. Saya sudah laksanakan kewajiban saya dengan cara yang terbaik wahai Rasul. Saya berusaha untuk melakukan dengan cara-cara yang terbaik. Nabi senang. Nabi senang. Karena Nabi memang selalu senang sama umatnya yang solehah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi umatnya yang solehah. Sehingga kita mungkin untuk menjadi seseorang yang membuat bahagia, membuat senyum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab ia adalah jalan surga bagimu ketika kamu mentaatinya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Jadi, Bu, Kak, siapapun di antaramu yang punya suami, nanti kalau pulang saat lihat suami, ubahlah pola pikirmu. Jangan lagi lihat dia sebagai suamimu atau hanya sekedar bapaknya anak-anakmu. Akan tetapi lihatlah dia sebagai jalan surga bagimu. Kalau dia sedang menyenangkan, kamu bilang surga emang enak banget dah. Adem, surga. Kalau dia sedang sangat menyebalkan, tinggal bilang aja surga emang berat. Bagaimanapun memang jalan surga bagi kita. Tinggal bagaimana kita memperlakukannya sehingga mudah-mudahan membawa kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengancam perempuan-perempuan yang berlaku zalim kepada suaminya. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ketika ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, saya hidup sama kamu isinya sengsara aja. Saya hidup sama kamu, saya tahu rasanya ada dalam neraka.
Kamu menyiksa saya habis-habisan. Kamu tidak pernah menyenangkan hati saya. Kamu tidak pernah memberi kepada saya. Saya tidak pernah melihat kamu berbuat baik pada saya sama sekali. Kata Nabi Muhammad, ucapan semacam ini membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Semua masalahnya adalah dirimu sendiri. Yuk belajar. Buat jadi istri yang mudah-mudahan berhasil melewati ujian dalam rumah tangga dengan cara yang terbaik. Kita bawa rumah tangga kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya punya cerita. Cerita ini disampaikan oleh guru saya, Umabah Ummu Salim. Beliau menasehati para murid-muridnya untuk yang baik sama suami, yang hormat, yang sayang gitu. Jaga lisan, terutamanya nih para istri, yang bagus ngomongmu sama suami. Yang bagus bahasamu kepada suami. Gak apa-apa, gombal-gombal dikit gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tadi ngeliatin langit kayak gelap banget. Pas saya lihat kamu, saya tahu sebabnya. Kenapa emang? Bintangnya semua pindah di matamu. Itu gombalan tahun kapan ya? Masya Allah. Berkata kepada suamimu, andai waktu dapat kuulang, tak akan kupilih pasangan lain selain dirimu. Kata suaminya, emang kagak ada yang lamar kamu selain saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya cerita. Jadi ada satu keluarga besar yang punya satu perusahaan di tempat beliau tinggal dulu, di Baydha, di Yaman. Ada satu keluarga besar, kakak adik punya perusahaan warisan dari orang tua. Yang pegang nih kakaknya yang tua. Satu waktu abangnya yang tua ini meninggal dunia, punya istri yang sekarang menjanda gitu. Keluarga pada rapat. Jangan sampai nih istrinya nih dilamar sama orang, nikah sama orang, akhirnya nanti perusahaan ini jadi nggak jelas gitu. Jadi lebih baik kita biar nggak kemana-mana nih aset keluarga kita ini, biar si janda ini, janda abang mereka, dikawinin sama keluarga juga gitu. Nah masalahnya semua keluarga nih yang laki-laki udah pada nikah adik-adiknya dia, yang ada adalah ponakan. Yang umurnya kayak hampir separuh umurnya janda ini. Jandanya umurnya 40-an tahun, si anaknya umur 20-an tahun. Si anak dipaksa buat nikah sama jandanya pamannya. Gak mau asalnya. Sama keluarganya dipaksain. Ya ampun ayah, masa saya suruh nikah sama orang yang umurnya bahkan hampir umurnya mama gitu kan. Udahlah nak, kawinnya aja nak. Nanti kalau kapan-kapan, tahun kapan kamu pengen kawin lagi ya nanti kita pikirin lah. Yang penting yang ini kita selamatin nih, biar aset keluarga gak kemana-mana. Semacam itulah ceritanya. Akhirnya dalam keadaan ya setengah terpaksa, dia pun juga mau nikah dengan perempuan ini. Ibu ibu sekalian, nikah nih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kayak baik-baik aja gitu rumah tangganya. Sampai 20 tahun kemudian. Si perempuan umurnya udah 60 tahun. Si anak laki-laki ini suaminya umurnya 40 tahun. Bu, perempuan tuh umur 60 tahun, biasanya parfumnya ganti. Jadi minyak angin. Betul begitu? Minyak kayu putih, iya ya, balsem.
Masya Allah. Ini saya ngeliatin muka-mukanya ibu-ibu nih. Saya nggak bisa tahu umurmu dari muka. Saya taunya dari dengkul. Kalau udah per 15 menit ganti posisi. Nah tuh. Kok Ustazah tahu sih? Wah udah dah. Saya udah hatam Bu. Sekarang saya malah nggak bisa duduk di bawah. Masya Allah. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan. Jadi ini umur 60-an tahun yang perempuan mulain. Kadang sakit gitu kan. Sering sakit-sakitan. Akhirnya bapaknya nih manggil anaknya nih. Suaminya perempuan tersebut. Dia bilang, nak, kami merasa zolim. Dulu kan kamu itu kan kawin kami yang minta. Biar jagain aset keluarga dan alhamdulillah sekarang asetnya tetap berjalan dengan baik gitu. Dia bilang cuman kami dengar istri kamu nih kan suka sakit-sakitan. Udah gini aja deh nak. Kamu kalau misalnya pengen nikah lagi, kamu tinggal sebut aja siapa yang kamu mau. Di kampung sini kok kamu dengar-dengar gitu. Nanti kami akan melamarkannya untukmu. Urusan dengan istrimu biar nanti ibu dan bibi-bibimu yang akan menyampaikannya kepada istrimu. Biasanya perempuan, kalau yang nyampein perempuan juga suka didengerin. Si anak bilang begini, enggak dah ya, saya enggak mau nikah lagi. Saya enggak mungkin juga bisa dapetin perempuan kayak istri saya. Bapaknya penasaran, emang kenapa gitu nak? Dia bilang, ayah, sejak saya nikah sama dia 20 tahun yang lalu, saya tidak pernah mendengar dia berkata yang tidak enak sama saya. 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dia tidak pernah berkata tidak kepada saya. Dari 20 tahun sampai dengan sekarang. Saya bahkan gak tahu raut wajahnya ketika cemberut. Saya tahu saat dia sakit, saya tahu saat dia sedih, tapi cemberut, marah saya gak pernah tahu. Karena setiap kali saya tanya sama dia, dia hanya akan tersenyum dan dia hanya akan bilang, gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Dari mulai awal saya menikah sama dia, setiap kali saya marah sama dia, dia hanya akan tersenyum seraya mengatakan lebek habibi, lebek habibi, lebek habibi. Dia bilang perempuan yang seperti ini tidak akan pernah mampu saya duakan. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Bu, perempuan secantik apapun, suami ngadepin akhlaknya, bukan wajahnya. Cantiknya wajah sebulan, 2 bulan, hilang kalau si cewek suka marah-marah mulu. Betul nggak? Cewek ngomel-ngomel mulu, mau semerah apapun bibirnya, mau semancung apapun hidungnya, mau bulan sabit apapun alisnya, mau disulam, mau diapain juga. Perempuan secantik apapun kalau kerjaannya marah-marah mulu, ngata-ngatain suaminya mulu, nuntut mulu, cemburu mulu, kesel-kesel mulu, ya siapa juga yang betah ngadepin perempuan semacam itu. Karenanya mari belajar buat jadi istri yang solehah. Amin. Semoga Allah jadikan kita semuanya istri yang solehah. Amin. Biar bisa dekat dengan surga kita. Insya Allah. Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha, ayyuma imra'atin sallat fardha, samat syahraha wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya benar, puasanya benar, sholat fardunya nggak pernah tinggal, puasa fardunya nggak pernah tinggal,
Andai dia nggak punya amalan sunnah, nggak punya puasa sunnah banyak, nggak punya sholat sunnah banyak-banyak, nggak ada. Yang wajib-wajib aja yang dia kerjain, tapi dia punya amalan tambahan atau zaujaha, dia taat kepada suaminya, dia menyenangkan hati suaminya, membahagiakan suaminya. Faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau dia meninggal dunia boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Surga kamu dekat, wahai istri. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan juga neraka kamu juga dekat. Tinggal bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Ayo, lebih mampu menahan emosi menghadapi suami, insya Allah. Jangan bikin suami ngerasa kayak lagi ada dalam adegan film horor. Sampai dia bilang, saya emang gak perlulah nonton film horor. Kenapa gitu? Setakut-takutnya, seserem-seremnya hantu di film, masih lebih serem istri saya. Enggak ya, mudah-mudahan jadi istri yang solehah, amin. Jadi istri yang solehah, amin. Jadi istri yang solehah, amin. Mulainya dari mana dah ustazah? Mulainya dari tersenyum kepada suami kalau ketemu, bahasanya dijagain yang bagus. Kalau dia marah, biarin dia aja yang marah, kamu jangan. Kalau dia lagi kepengen keluar kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, biarin dia aja, kamu jangan. Enggak apa-apa, liatin aja. Liatin, senyumin. Ustazah kan sabar ada batasnya. Iya ada, batasnya adalah ketika kamu mati. Tapi selagi kamu masih hidup, kamu masih selalu punya kesabaran untuk kamu gunakan. Ustazah, kenapa kok istri aja yang harus taat sama suami? Ya ada nih muka-mukanya orang yang nanya tanpa bahasa. Kenapa di majelis-majelis tuh istri aja yang disuruh begini begitu, suaminya enggak? Nah kan yang saya lagi omongin istri. Ibu-ibu istriku sekalian yang saya muliakan, suami itu juga dia wajib berbuat baik kepada istrinya. Tapi kan saya nggak lagi ngomongin suami. Ya kan percuma ustazah kalau yang diomongin istri aja suaminya nggak diomongin. Ya yang ngomongin suami biarin para ustadz. Masalahnya ustadznya ngomongin istri juga ustazah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum li ahlih wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kaum laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan saya, kata Nabi Muhammad, adalah laki-laki yang paling baik pada istri saya. Dan memang benar, ibu-ibu sekalian, zaman itu loh, di saat perempuan tuh banyak diperlakukan sebagai kayak setengah budak gitu. Nabi Muhammad tuh pernah istrinya mau naik ke atas unta, nggak nyampe gitu, kayak kesulitan gitu kan, padahal untanya udah ditundukin. Nabi Muhammad persilahkan badan beliau, paha beliau untuk menjadi tangganya Sayyidah Sofiyah bintu Huyai. Itu kayak gitu tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sama istrinya. Sayyidah Aisyah cerita, kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad pernah satu malam datangnya di waktu malam. Dia udah pesen, Aisyah, saya sepertinya akan datang nanti larut malam. Lebih ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, saya takut Nabi Muhammad pas datang saya lagi tidur. Padahal saya udah ngantuk banget. Jadi akhirnya saya seret tempat tidur saya. Tempat tidurnya cuman kayak selimut gitu aja. Saya seret ke depan pintu. Saya pun tidur depan pintu. Saya asalnya kayak gak mau tidur gitu, tapi udah ngantuk banget. Jadi saya sengaja biar Nabi Muhammad kalau ketuk pintu saya cepet bangun gitu. Saya seret tempat tidur saya deket pintu masuk gitu. Saya tidur di situ.
Ternyata benar. Nabi Muhammad ketuk pintu, Aisyah nggak dengar. Ya Humaira. Assalamualaikum ya Humaira. Sayyidah Aisyah nggak dengar. Orang memang kalau lagi baru banget tidur tuh tidurnya lelap banget. Nabi ketuk lagi. Assalamualaikum ya Humaira. Sayyidah Aisyah nggak bangun juga. 3 kali. Assalamualaikum ya Humaira. Sayyidah Aisyah nggak bangun juga. Bu, Nabi itu nggak mau nyakitin hati istrinya. Padahal sebelah-sebelahnya itu juga rumah istri Nabi Muhammad yang lain. Nabi nggak yang abisnya nggak dibukain pintu, ya udah dah saya ke rumah istri yang lain gitu. Nggak gitu. Nabi berpikir, wah Aisyah mungkin ngantuk banget kali, tidurnya lelap banget mungkin. Nabi membentangkan surbannya di depan pintu rumahnya. Nabi kemudian tidur beralaskan surban di depan pintu rumah beliau sendiri. Jadi itu kalau dilihat dari atas sebenarnya tidurnya samping-sampingan. Kealangan pintu doang. Yang satu sengaja tidur depan pintu biar kebangun kalau diketuk pintunya. Yang satu tidur juga depan pintu karena tidak mau membangunkan istrinya yang sedang lelap tertidur. Suami yang sangat baik pada istrinya dan istri yang juga sangat baik pada suaminya. Gitu pantas masuk surga. Modelan istri yang kalau kamu gak pulang bawa uang, jangan pulang sekalian. Kira-kira pantas gak masuk surga? Kamu yang jawab sendiri itu ya. Yuk belajar biar jadi istri yang soleha. Amin. Semoga Allah jadikan kita semuanya istri yang soleha. Amin. Biar deket surganya sama diri kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana caranya biar jadi wanita-wanita yang Allah dekatkan dengan surga? 1, iman di hatimu. Pastikan jangan pernah tergadaikan. Pastikan ada iman di dalam hatimu, membuatmu faham bahwasanya tak ada pemberi rizki selain Allah. Gak ada. Suami sama kamu, sama-sama tukang makan rejeki. Pemberi rezekinya cuma 1, namanya War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah 1 sang pemberi rizki. Dialah 1 sang pemilik kekuatan sejati. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kamu pengen masuk surga, pastikan iman di dalam hati kamu. Iman membuatmu faham apapun yang terjadi tak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kamu sakit, gak ada yang bikin sakitnya selain lagi sakit, gak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Itu harus terus-terusan ada di dalam hati kamu. Kalau kepengen jadi wanita-wanita yang dirindukan surga, iman harus senantiasa ada. Dan itu yang dicontohkan oleh wanita-wanita solehah di atas kita. Sayyidah Ummu Sulaim, sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, min adzka nisa'il Madinah, salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, ibunda dari Anas ibn Malik alaihi ridwanullah. Saudara sekalian saya muliakan, nikah berapa tahun gak punya anak? Nikah lagi. Maksud saya ini nikah yang kedua kali. Pernah punya suami, punya anak. Anas bin Malik salah satunya, saudaranya Anas. Habis itu kemudian suaminya meninggal dunia, enggak berencana menikah. Tapi satu waktu dilamar sama Abu Thalhah, seorang lelaki Yahudi kala itu yang punya cukup banyak harta. Dia berpikir, wah ini kalau saya nikahin dia nih, dia masuk Islam nih. Kalau dia masuk Islam, mudah-mudahan Islamnya bagus, saya bisa pergunakan harta suami saya untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Buat bisa bantuin dakwahnya Nabi Muhammad nih. Laki-laki ini potensial untuk
dakwahnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam yang dipikirkan Allah wa Rasuluh, akhirnya diterima lamarannya Abu Talha, nikah sama Abu Talha. Nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gak punya anak. Lama-lama hamil. Pas udah hamil, punya anak laki-laki. Seneng bener. Abu Talha sayang sama dia. Ummu Sulaim juga sayang sama anak tersebut. Satu waktu anak lagi lucu-lucunya, udah kayak setahunan gitu. Anaknya lagi sakit, Abu Talha mau pergi dagang. Gimana nih Sulaim, anak kita lagi sakit? Gak apa-apa, bismillah. Bukankah segala sesuatu udah ada yang ngaturnya? Kamu pergi dagang aja. Pergi dagang. Suaminya berangkat, dapat sehari anaknya meninggal. Ummu Sulaim dengan kuat hati ngurusin jenazah anaknya, sampai dengan memandikannya, mengkafaninya, sampai kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Dia pesan sama yang takziah, tolong ya, jangan ada yang ngabarin kematian anak saya kepada Abu Talha selain saya sendiri. Alhamdulillah pada jaga amanat. Amanahnya seperti itu, nggak ada siapapun ngabarin Abu Talha. Abu Talhanya memang sedang berada di luar kota, tapi nggak ada juga tuh. Ketika Abu Talha sampai pun nggak dengar kabar apa-apa. Ini ya, umat Islam tuh harusnya memang jaga amanat. Kayak hari ini misalnya saya punya amanat untuk jangan foto, jangan video. Amanat dari saya. Harap-harap dijaga. Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, pulang Abu Talha pada waktu yang biasa memang sudah ditentukan. Ummu Sulaim udah tahu hari itu suaminya bakal pulang. Sulaim udah dandan, udah cantik, udah masak makanan-makanan kesukaannya Abu Talha. Abu Talha datang nanyain, gimana kabar anak kita malam hari? Pulangnya Abu Talha, udah selesai sholat isya, udah segala macam. Abu Talha masuk rumah, dia tanya, gimana kabar anak kita? Huwa ahdama yakun, katanya Ummu Sulaim, anak kita sudah jauh lebih tenang. Dikirain, oh anaknya udah sembuh gitu kali ya. Udah tuh. Abu Talha kemudian dirayu-rayu sama istrinya, sampailah mereka, mohon maaf, urusan suami istri. Mereka berhubungan intim malam hari itu, habis selesai mandi, udah disiapin sama Ummu Sulaim airnya segala macem, habis itu diajakin makan. Bahasanya bener, bahasanya bagus. Kenapa? Iman memenuhi seluruh ruang hatinya. Dia bilang sama suaminya, ya Aba Talha, Abu Talha, saya mau tanya nih, kalau misalnya tetangga ada pinjemin kita barang, terus diambil lagi sama dia, balikin gak Abu Talha? Ya balikin lah, kan bukan punya kita. Iya sih. Tapi kalau saya udah terlalu suka banget sama si barang itu, boleh gak saya tahanin? Gak boleh. Kayak berapa lama lagi aja gitu baru saya balikin, boleh? Gak boleh. Pas lagi diminta ya udah langsung kita kasih. Walaupun saya sayang sama barang itu, saya suka banget sama barang itu. Iya kan bukan punya kita Ummu Sulaim. Lagian yang mu'alaf tuh kan saya, bukan kamu. Kamu harusnya lebih tahu bahwa kalau kita itu pinjem satu barang, dipinjemin satu barang, kalau diminta harus kita kembalikan. Dengan lega hati, Abu Talha, dengan lega hati. Enggak boleh berat hati Abu Talha, enggak boleh berat hati. Ummu Sulaim kemudian berkata, ya Aba Talha, bukankah anak kita adalah titipan dari Allah SWT semata? Maksud kamu, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya, wahai Abu Talha? Kita harus lega hati Abu Talha. Anak kita sudah berpulang kembali kepada Allah. Abu Talhanya marah. Jadi maksud kamu tuh anak kita tuh meninggal, dan kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya masak,
Kamu bisa-bisanya merayu saya. Dasar perempuan gak punya hati kamu Ummu Sulaim. Dia pun kemudian keluar rumah dengan banting pintu. Habis itu baru bingung kemana ya. Pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Mau ngetuk pintu rumah Nabi kayak sekitaran jam 2, jam 3 pagi. Masih jauh dari waktu subuh. Gak berani, walaupun panik, walaupun sedih, walaupun hancur hatinya. Tapi adab di atas segalanya. Itu para sahabat Nabi Muhammad kayak begitu tuh. Adab kepada guru, adab kepada Rasul di atas segalanya. Maka meskipun sehatinya sedang panik, gak karuan pikirannya, tapi tetap gak berani ngetuk pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal bolak-balik duduk, gak tenang diri lagi, sholat. Tapi gak khusyuk juga, habis selesai sholat mondar-mandir lagi. Sampailah Nabi Muhammad keluar untuk sholat subuh. Abu Thalhah langsung nyamperin Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, faqad wajadta Ummu Sulaim qasiyatal qalb. Rasul Sulaim itu ternyata keras hatinya. Nabi Muhammad kenal betul siapa Sulaim. Bukan keras hati, tapi kuat hati. Tapi kuat iman. Jadi Nabi Muhammad senyum, kemudian bertanya, memangnya kenapa wahai Abu Thalhah? Abu Thalhah cerita, Rasul, anak kita tuh meninggal dunia, bisa-bisa cerita kemudian. Cerita panjang lebar tuh yang tadi malam. Nabi kemudian tanya sama Abu Thalhah, awak biha ya Abu Thalhah? Jadi tadi malam kalian sempat berhubungan intim wahai Abu Thalhah? Iya Rasul, saya nggak tahu kalau anak saya meninggal. Maksudnya kalau tahu kayaknya nggak kuat hati juga gitu buat jalan ini gitu. Kata Nabi Muhammad, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Allah kasih berkah pada malam kalian. Allah kasih berkah. Didoain 3 kali dapat berkah. Bu hamil. Sulaimnya hamil dari hasil malam tersebut. Ibu-ibu sekalian, lahir anak perempuan. Yang anak perempuan ini min khiyarit tabi'iyat. Salah satu dari wanita tabi'in yang paling baik. Soleh, baik perempuan ini. Hafal Al-Quran, jadi ulama, menikah kemudian. Dan sesudah menikahnya, dia punya anak lebih dari 10 laki-laki. 10-10-nya hafal Quran. 10-10-nya jadi ulama. 10-10-nya jadi pejuang-pejuang dalam Islam. Berkat doanya Nabi besar Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad mendoakan karena kekuatan hati, kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kamu pengen jadi ahli-ahli surga, wanita yang salehah, milikilah iman yang kuat. Beriman yang membuat kamu faham apapun yang terjadi tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Izin Allah semuanya. Gak usah tuntut suami berlebihan. Jangan. Jangan menuntut ini itu. Jangan. Yang solehah aja. Kalau anakmu sedang mengadu kepadamu, ingatkan mereka dengan keimanan. Ya udah nak, gak apa-apa. Yang penting Allah tetap ridho sama kamu nak. Sholat jangan tinggal ya nak ya. Gak apa-apa kok nak, kayak gitu. Terus begitu, imanmu dijaga. Imanmu dijaga. Itu nomor 1. Yang kedua, pengen jadi wanita yang dirindukan surga. Bertaubatlah atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Saya tahu nih, kita nih orang nggak akan sepi dari dosa. Ada aja dosa yang kita kerjakan, betul? Punya dosa? Punya apa banyak? Banyak apa sering? Sering apa selalu? Banyak dosa-dosa kita. Kita belajar untuk bertaubat dari dosa kita, terutamanya dari dosa-dosa besar. Ibu,
Yang punya hutang riba, taubatin. Jangan mau-maunya tenggelam dengan riba. Hutang yang berbunga itu salah satu dari dosa-dosa besar yang katanya Nabi Muhammad, la'anallah akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah melaknat orang yang makan dari harta riba, yang utang atau yang menghutangi riba, dua-duanya sama-sama dilaknat sama Allah. Wakatibah, bahkan adminnya, yang nulisnya, yang nyatetnya, wasyahidah, bahkan yang jadi saksinya. Semuanya sama-sama dilaknat sama Allah. Jadi Bu, nggak apa-apa kok nggak punya baju yang kayak dipunyain sama temen kamu, nggak apa-apa. Nggak harus kamu ambil hutang pinjol buat beli baju yang sama, nggak usah. Yang sabar jalanin hidup, yang sabar jalanin hidup. Nggak usah gampang-gampang ambil utang sana, ambil utang sini, nggak usah. Yang ada dinikmati, yang nggak ada nggak usah dipengeni. Insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, pengen jadi wanita yang dirindukan surga, bertaubatlah atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Ditaubatin yang serius. Kita nih kalau meninggal dunia dengan bawa dosa-dosa yang banyak, keadaan kita kan mengkhawatirkan. Betul nggak? Dosa matamu kira-kira banyak gak? Saya pernah dengar kalau mata itu yang bakal ketemu sama Nabi Muhammad hanyalah mata yang bersih dari dosa-dosanya. Sementara mata kita udah terlanjur punya banyak dosa nih, gimana caranya mau ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat nanti? Padahal kata Nabi Muhammad, fawil liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang di akhiratnya tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Ucapan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa dan memandang wajahku wahai Aisyah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, takut di akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Karenanya nih dosa-dosa yang kita punya dari mata-mata kita mesti ditaubatin. Mesti sering minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Taubatin dosanya telinga, terutamanya dosanya lisan kita. Minta maaf sama orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Penting bagimu yang masih pada punya orang tua, mintalah maaf kepada kedua orang tuamu. Yang ada suami, mintalah maaf kepada suamimu. Minta maaf. Minta maaf. Minta ridho sama dia. Bahkan yang punya anak-anak, ibu, jangan kamu pikir kamu gak punya salah sama anakmu. Pernah jewer anak? Pernah pukul anak? Kamu pikir itu tidak menyakiti hatinya? Sakit. Sakit badannya, sakit hatinya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, kamu pikir itu bukan dosa? Dosa, Bu. Dosa. Kamu pukul anakmu, kamu jewer anakmu, kamu katain anakmu. Kamu mengucapkan kata-kata, membanding-bandingkan anakmu dengan anak tetanggamu. Sakit hati anakmu, kamu berdosa atas hal tersebut. Karenanya penting bagimu, pengen jadi wanita yang dirindukan surga, mintalah maaf kepada anak-anakmu. Yang serius, jangan bilang yang, nah maaf ya nak ya. Mama kan punya salah sama kamu, tapi kamu jangan lupa kamu juga banyak salahnya sama mama. Mintalah maaf yang serius kepada anak-anak. Memudahkan mereka juga untuk mengerti bagaimana cara minta maaf kepada orang tua.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ketiga, kamu pengen jadi wanita-wanita ahli surga yang taat kepada perintah-perintah Allah. Ibadah jangan tinggal. Sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Jangan tinggal. Hubungan antaramu dengan Allah SWT. Sholat, kalau bisa laksanakan dengan berjamaah. Sholatul jamaah tajma'ul qulub. Sholat jamaah itu bisa menyatukan hati. Jangan gampang tinggal sholat berjamaah. Usahakan agar sholatmu senantiasa dengan berjamaah. Kata Nabi Muhammad, sholatul jamaah tafdul sholatul fad bisa wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian. Ngumpulin hati, nyatuin hati. Ibu kalau kayak suka nggak akuran sama anak, suka rasa nggak enak sama suami, coba sering-sering sholat berjamaah, nah itu akan bisa menyatukan hati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, taat pada perintah Allah SWT, tinggalkan larangan-larangan Allah SWT. Kemudian mesti ada 2 hal lagi nih, kalau kamu pengen jadi wanita yang dirindukan surga. Yang keempat, hatimu yang bersih, jangan biarkan kebencian menggerogoti hatimu itu. Itu sampah. Sampah itu buang di tempat sampah. Jangan sampai kamu buang, kamu letakkan di dalam hatimu. Akhirnya hatimu penuh berisi sampah, lama-lama hatinya jadi berbau busuk. Makanya kenapa ada orang, perempuan nih banyak nih, yang kalau ngomong gak enak aja. Yang kalau ngomong tuh kasar aja. Yang kalau ngomong marah-marah mulu. Saya kesian sama kamu, jangan begitu. Itu sebabnya adalah karena kebencian banyak di dalam hatimu. Jangan benci siapa-siapa. Ibu-ibu saudaraku sekalian, gak akan bawa apa-apa kebencian dalam hatimu selain kesusahan pada dirimu sendiri. Kesumpekan dalam hatimu sendiri. Ama ipar benci, ama mertua sebel, ama suami marah-marah mulu, ama anak kesel-kesel mulu. Ya Allah bu, susah bener hidupnya. Ayo, kalau kamu kepengen jadi perempuan ahli surga, wanita yang dirindukan surga, tebarlah cinta dan kasih sayang dari dalam hatimu itu. Sayang aja sama semua orang. Kenapa? Sebab semua orang adalah hambanya Allah. Semua orang adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang hatinya selalu penuh kasih sayang bakal disayang juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bakal disayang juga sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang terakhir, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu kepengen jadi wanita yang dirindukan surga, maka hatimu harus punya cinta kepada ahli-ahli surga. Sebab orang hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau cintamu kepada ahli-ahli surga, maka kamu akan jadi ahli surga. Tapi kalau cintamu kepada ahli-ahli neraka, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian kamu dikumpulkan bersama dengan mereka. Ahli surga itu siapa? Nomor satunya, juaranya adalah yang pegang kunci surga. Namanya Nabi Muhammad. Kamu pengen jadi wanita ahli surga yang dirindukan surga, hatimu pastikan di dalamnya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Hatimu pastikan
punya rasa cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para ulama-ulama, kepada orang-orang soleh, sehingga di hari akhirat nanti kamu layak untuk bersama dengan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Belajar punya cinta. Gimana caranya Ustazah? Kan saya nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Gimana caranya biar hati saya punya cinta sama Nabi Muhammad? Bu, orang tuh buat cinta nggak perlu ketemu. Justru sebaliknya, kamu kalau kepengen ketemu harus punya cinta. Tak perlu jumpa untuk bisa punya rasa cinta, tapi perlu punya rasa cinta agar kelak dapat berjumpa. Gimana caranya biar hati ini cinta kepada Nabi Muhammad? Kenali Nabi Muhammad, sebab tak kenal maka tak sayang. Pelajari lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak kajian-kajian tentang Nabi Muhammad. Sekarang ini handphone di tanganmu, kamu bisa buka YouTube kapan aja. Jangan cuman hal-hal yang gak baik kamu dengarkan. Akan tetapi dengarkan juga kajian-kajian mengenai Nabi Muhammad. Biar kamu tambah kenal sama bagindamu kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan yang dia cintai. Bagaimana kamu gak cinta sama seseorang yang puncak cita-citanya adalah keselamatan dirimu dunia dan akhirat? Nabi besar Muhammad. Bagaimana kamu gak cinta andai kamu kenal kepada Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada seseorang yang dulu sewaktu hidupnya di atas muka bumi ini, malam-malamnya berisi sholat malam, kemudian sesudahnya dengan linangan air mata, dengan tangisan yang begitu derasnya, beliau mendoakan kita umatnya. Bagaimana kamu tidak cinta kepada seseorang yang nanti di hari akhirat, di saat nabi-nabi dan para wali di padang mahsyar hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suara Nabi Muhammad, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Bagaimana kamu gak cinta dengan seseorang yang saat kamu melintasi jembatan Sirat, Nabi Muhammad akan menantimu di ujung jembatan. Apabila kamu terjatuh, terjerumus kakimu ke dalam neraka disebabkan perbuatan dosa-dosamu, cinta di hatimu kepadanya akan membuatmu diizinkan Allah memandang wajahnya. Kamu kemudian memanggil namanya, wa sayyidah, wa Muhammadah, Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad syafaatin saya. Nabi Muhammad berkata, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu dari api neraka sehingga tidak sampai masuk ke dalam neraka. Aku berdirikan kamu kembali ke atas jembatan Sirat hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Kalau kamu kenal sama Nabi Muhammad, kamu gak mungkin gak cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kamu tahu siapa Nabi Muhammad, kamu tidak mungkin tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah salah satu poin penting untuk menjadikanmu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena orang soleh rombongannya cuma satu, rombongannya Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudah Nabi Adam akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Jadi
Kalau kamu akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti, kamu pasti ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya, kalau kamu di akhirat nanti tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad, artinya kamu akan tidak dimasukkan Allah ke dalam surganya. Karenanya penting bagimu memastikan bahwa di dalam hatimu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satu dari hal yang mendekatkan kita kepada syafaat Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Perbanyaklah baca solawat kepada Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, nah, ingat-ingat saran saya, nasihat saya, tips saya. Kalau bangun tidur, habisnya baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad 10 kali. Yang pendek aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Misalnya begitu. Salawat yang pendek. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitu. Kamu bersolawat 10 kali untuk baginda kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta agar sepanjang hari itu kamu bisa jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salehah. Nanti kalau mau tidur juga gitu. Sesudah kamu baca doa-doa mau tidur, diakhiri dengan solawatan kepada Nabi Muhammad 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang, takut keburu ketiduran. Kamu baca aja Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Kemudian jadikan solawat tersebut sebagai kalimat terakhir yang keluar dari mulut kamu. Insya Allah siapa yang istiqomah mengerjakannya, Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, man shalla alayya 10 marat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku 10 kali pagi hari di saat bangun tidurnya, 10 kali di malam hari di saat sebelum tidurnya, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Kalau ada apa-apa sama kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Saat melewati jembatan Sirat, kalau kita nggak selamat, mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan mensyafaati kita. Kalau ada apa-apa di padang mahsyar sama kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menyelamatkan dan menolong kita dengan syafaatnya. Kalau ada apa-apa di dalam alam kubur kita nanti, Bu, deket nih Bu, alam kubur, deket banget sama kita. Bisa bulan depan, bisa tahun depan, udah deket banget kubur sama kita. Bahkan bisa minggu depan, ibu-ibu saudaraku sekalian, kita nggak pernah tahu kapan kita masuk ke dalam kubur kita. Kalau ada sampai apa-apa di dalam alam kubur kita, sekurangnya kalau Nabi Muhammad berkenan menyelamatkan kita dengan syafaatnya, berkenan menolong kita dengan syafaatnya, mudah-mudahan dimanapun saja kita berada, kita akan baik-baik saja. Jangan lupa solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 hal tersebut mudah-mudahan kalau kita jalani dalam kehidupan kita, kita bisa jadi perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama iman, yang kedua taubat, yang ketiga taat, yang keempat kasih sayang dalam hatimu itu kepada siapapun, dan yang kelimanya punya rasa cinta kepada ahli-ahli surga yang terutamanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari kita akhiri majelis kita dengan kita bersolawat bersama-sama pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya, semoga hari ini Nabi Muhammad berkenan memandang kita semuanya dengan pandangan kasih sayangnya.
Semoga Allah SWT berkenan memandang kita hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan cintanya, menghapuskan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bagus hatinya, yang bersih, catatan amal perbuatannya diampuni, dosa-dosanya ditutupi aib-aibnya. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan memandang kita semuanya dan menjadikan kita sebagai ahli-ahli surganya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.